bersama kita tundukkan kepala. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, duduk di kaki-Mu, melakukan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami juga rindu mendengarkan renungan firman pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserap. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserap dan terberai, dan kamu tidak akan menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian firman Tuhan, aku sendiri akan mengumpulkan sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sewaktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sehingga raja yang bijaksana yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam namanya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktu yang akan datang bahwa mereka orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah menceraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan, kita memperhatikan berkat Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Dikatakan pada ayat 4, aku akan mengangkat dari atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Ada gembala yang luar biasa. Itulah Yesus. Itulah Yesus, sebagaimana dalam Mazmur 23, akulah gembala yang baik, memberikan domba-dombanya di rumput yang hijau. Maka pada Mazmur 23:4, sekalipun berjalan lembah kekelaman, lembah maut, dia beserta saudara. Sebagaimana umat Israel, dia berada di Goshen, dia terpelihara. Sebagaimana dalam Keluaran 8 ayat 22 dan 23, pada hari itu aku akan mengecuali ke tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu besok. Tanda mujizat ini akan terjadi. Bahkan pada Keluaran pasal 9 ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Jadi kehidupan anak Tuhan, kalau mau dikembalakan, ada jaminan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel, dia terpelihara di tanah Goshen. Tulah demi tulah terjadi, tapi dia tidak mengalami karena ada pengembalaan. Jadikan tempat Tuhan sebagai gembala dan hidup saudara. Dan saya bangga dengan saudara. Kalau saudara menempatkan diri dengan rendah hati, mau datang di kaki Tuhan, menempatkan sebagai domba di hadapan Tuhan, Tuhan yang membimbing hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat terhadap firman,
Kalau bangsa Israel terhindar daripada musibah ular itulah, tapi dia tidak alami karena dia ada di Goshen. Dia hanya Tuhan jadi pengayom hidup kami, Tuhan. Tuhan dan pelindungan hidup kami. Bahkan Mazmur 23 ayat 4, sekalipun berjalan lembah-lembah kekelaman, Tuhan beserta kami. Kami serahkan hidup kami semua, jiwa roh kami kepada Tuhan. Sementara kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang selamat dengan tidak kurang satu apapun. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan Tuhan. Beri kesehatan yang prima, kekuatan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga mampu berperang yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Karena Engkau mencintai tanah air kami Indonesia, belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia, dan melalui vaksin juga mereka mau taat dengan baik. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.